Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa di hari Minggu, tanggal 14 Februari 2021, hari Minggu biasa yang ke-6. Pada saat ini, saya menjumpai Anda dengan sebuah renungan yang berjudul "Di antara kusta dan corona, ada Yesus". Saudara-saudari yang terkasih, renungan ini saya angkat dan dihubungkan dengan situasi saat ini, terutama COVID-19. Kita percaya bahwa berkat Tuhan tetap mengalir, mendampingi, dan menolong kita. Mari kita bersama memulai renungan ini dengan mendengarkan bacaan Injil Suci. Injil Suci diambil dari Markus bab 1 ayat 40 sampai 45. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menarik mendengarkan Injil Markus ini, terutama di tengah situasi wabah virus corona. Ada konteks kejadian yang menyulut perhatian kita bersama. Pada minggu-minggu ini kita mendengar bacaan suci menggambarkan kisah mesianik Yesus. Setelah dia memberi makan kepada 5.000 orang, kita mendengar hari ini Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Bagaimana kisah ini menjadi menarik, begitu penting untuk kita? Mari kita dalami bersama. Konteks kejadian ini digambarkan untuk kepastian tempatnya tidak digambarkan dalam Injil ini. Tetapi rupanya kejadian ini terjadi di sebuah tempat di Galilea. Dan orang sakit yang meminta bantuan Yesus mengalami sakit yang pada saat itu termasuk kategori sakit yang mengerikan. Itu adalah penyakit kulit, sakit kusta. Dan orang yang sakit kusta tidak semata-mata sakit secara fisik, tetapi juga secara psikis. Sakit kusta pada saat itu belum ada obatnya. Karena itu satu-satunya pilihan adalah orang-orang ini dibuang dan dijauhkan dari tengah masyarakat.
Mereka dianggap najis. Dan diambillah pendasaran dari kitab Ulangan bahwa mereka mengalami penyakit itu karena mendapat kutukan dan hukuman Allah. Kita lihat saja gambar yang ada di dalam presentasi ini. Itu bukan hanya penyakit kulit biasa. Anggota tubuh bisa terpisah atau terpotong. Kaki bisa terpotong. Kita lihat muka orang yang sakit kusta. Sungguh mengerikan. Jadi tanpa mereka diisolasi dan dibuang saja, mereka itu sudah sangat mengerikan. Apalagi ketika mereka diisolasi dan dijauhkan. Apalagi orang sakit kusta pada saat itu bukan corona. Orang yang sakit kusta pada saat itu juga punya identitas lain. Mereka berpakaian compang-camping. Mereka berambut kusut dan diselubungi. Apa arti semuanya ini? Artinya adalah supaya mereka itu dijauhi oleh orang lain, oleh masyarakat umumnya. Karena itu identitas mereka haruslah identitas yang membuat mereka tidaklah baik, tidaklah elok di tengah masyarakat. Mereka dijauhkan. Dan ketika bersentuhan dengan orang kusta, pada saat itu Yesus telah melanggar hukum Taurat karena najis. Kita perlu juga mengetahui apa yang masuk dalam daftar najis orang Yahudi pada saat itu. Pertama adalah mayat. Mayat itu najis. Kedua adalah penagih cukai. Yang ketiga adalah pelacur. Yang keempat adalah orang sakit kusta. Yang kelima adalah wanita haid. Yang berikutnya adalah orang buta dan orang-orang cacat. Ini daftar orang najis pada saat itu, termasuk orang yang sakit kusta. Karena itu Rabi Yahudi menganggap bahwa orang yang sakit kusta adalah mayat hidup. Ada mayat benaran yang mati, sudah tidak bernapas lagi, tapi mayat hidup adalah orang yang sakit kusta. Dan penyembuhan terhadap orang sakit kusta derajatnya lebih tinggi daripada sekadar pengusiran setan. Jadi siapa yang bisa menyembuhkan orang kusta, dia punya kemampuan yang luar biasa. Maka mari kita melihat kisah mesianik penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Penyembuhan dan kisah mesianik Yesus. Saudara-saudari, menyentuh orang kusta adalah tindakan nekat. Dalam sejarah 500 tahun berlakunya hukum Taurat, Yesus adalah pribadi pertama yang telah melanggar hukum itu dengan menyentuh orang kusta. Tentu memang ada pendasarannya. Selain najis, ini penyakit yang bisa menular, mematikan. Jadi orang yang menyentuh orang yang kusta akan juga mendapat sakit kusta. Tetapi ada yang ahli-ahli Taurat lupa. Ada yang orang-orang Yahudi pada saat itu tidak tahu bahwa sentuhan Yesus adalah sentuhan cinta ilahi. Itu lahir dari kemanusiaan yang dalam dan lebih dari itu. Karena kuasanya dahsyat melampaui sakit kusta itu sendiri. Ketika orang lain hanya bisa menajis-najiskan, hanya bisa mengkafir-kafirkan, Yesus datang menyembuhkan, menahirkan, dan itulah dia Sang Mesias. Menarik mendengar kata-kata si kusta itu. Kalau engkau mau, engkau dapat menahirkan
Dan sikap iman itu telah ditanggapi Yesus dengan rasa iba dan belas kasihan. Dan rasa belas kasihan itu dikonkretkan, diwujud nyatakan, tidak semata pada sebuah kata kasihan, tetapi ditindaklanjuti dengan tindakan penyembuhan, tindakan cinta ilahi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya mempresentasikan renungan pada hari ini dengan judul Di antara kusta dan corona, Yesus ada. Bukan ada dusta di antara kita, ada Yesus di antara kita. Kusta sekarang ini kita bisa lihat dalam berbagai bentuk, termasuk dalam bentuk corona, COVID-19. Penyakit ini telah mematikan jutaan manusia, menghilangkan nyawa, telah membuat banyak orang kehilangan pekerjaan. Dan pada titik tertentu, orang berada dalam sikap keputusasaan yang berat, entah secara ekonomi maupun juga dari sisi kesehatan, dalam hidup sosial, dalam hidup keagamaan. Penyakit ini telah menjauhkan kita satu sama lain, karena penyakit ini telah menghilangkan kontak, apalagi kontak erat di antara kita. Bayangkan seperti juga sakit kusta, bersentuhan tangan saja sudah membawa resiko yang mematikan. Isolasi, PSBB, lockdown adalah kebijakan yang diproduksi akibat COVID-19 ini. Dari biasanya secara normal kita ke gereja, melaksanakan ritus adat, berkumpul bersenda gurau, berada dalam keluarga inti sekalipun, sekarang ini semuanya dibatasi. Kenapa dibatasi? Karena kita tahu resikonya sangat besar. Karena itulah pada titik tertentu COVID-19 ini juga mirip seperti sakit kusta, membuat orang terisolasi. Saudara-saudari kita, jangankan positif COVID-19, reaktif aja, itu sudah membuat mereka sudah terisolasi, dijauhkan. Bahkan karena saking paniknya, ada beberapa orang yang tidak mau lagi. Bahkan untuk berpandangan muka saja, orang menjadi takut. Seolah-olah itu ditularkan lewat udara. Tapi memang, karena kita juga belum tahu bagaimana obat yang sebenarnya, bagaimana kita mencegah dan mengobatinya. Akhirnya dugaan, prasangka, hoax berseliweran di mana-mana, dan itu menimbulkan ketakutan serta kepanikan. Karena itulah tentu di situasi yang sama ini kita didesak untuk melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh penderita kusta tadi. Kita semua didesak untuk memilih kata-kata ini. Tuhan, jika Engkau mau, Engkau dapat menyembuhkan aku. Iman orang kusta menginspirasi kita bahwa di tengah kehilangan harapan, Yesus masih ada di tengah kita. Dengan penuh iba dan belas kasihan, Ia siap menyentuh dan membebaskan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa pesan penting untuk kita sekalian? Kalau kita lihat gambar ini, kita melihat Yesus, patung Yesus di Brasil, di Rio Janeiro. Dia disebut bermandikan cahaya sekarang, termasuk ada efek dia memakai masker. Ya, Yesus memakai masker. Pesannya tentu apalagi kita. Tapi mungkin ada orang yang iseng, apakah Yesus juga tidak bisa langsung menyembuhkan sakit
virus corona ini dan dia harus menderita bersama kita dengan memakai masker. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada beberapa pesan penting bagi kita yang berlaku terutama dalam konteks bacaan Injil suci yang kita dengarkan tadi. Yang pertama adalah tangan Tuhan melampaui semua kesulitan manusia. Ini adalah kekuatan iman yang didengungkan dan yang harus terus kita bawa. Kalaupun ada orang yang meninggal, kita lari kemana? Kita tetap lari kepada Yesus. Karena dalam iman kita, kita percaya akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Dibandingkan dengan kematian, corona tak ada artinya. Jika Yesus bisa membangkitkan, pertama-tama dia bangkit dari antara orang mati. Apalagi hanya sekadar virus corona. Tetapi tentu mengimani hal seperti ini, kita tidak boleh berprinsip seperti Bang Jago. Mengapa saya katakan demikian? Dalam pepatah, main air basah, main api terbakar, main pisau terluka. Kita tahu cara mencegah sesuatu yang membahayakan. Nah, ketika kita temukan cara itu seperti masker, maka itulah cara yang kita pilih selain cara-cara luar biasa yang kita percaya Tuhan sedang siapkan untuk kita dan sedang mengerjakannya untuk kita. Ada banyak orang yang berprinsip Bang Jago. Ya itu penyakit konspirasi. Itu tidak akan menyerang saya. Saya sangka kita tidak boleh mencobai Tuhan. Kita punya langkah dan prosedur yang tentu kalau kita ikuti akan sangat membantu kita. Karena itulah gereja, pemerintah telah mengambil kebijakan pembatasan kerumunan itu untuk kebaikan kita bersama. Bukan menyepelekan kemahkuasaan Tuhan. Kita tahu bahwa orang yang sakit kusta juga menunggu dalam rentang waktu yang cukup lama. Saya tidak mengatakan bahwa Tuhan sedang menyiapkan waktu yang lama untuk kita, tidak. Dia bisa mengerjakan saat ini sesuai dengan kehendaknya. Tetapi kadang dia punya cara yang luar biasa. Dalam hal-hal sederhana, dalam anjuran pemakaian masker, dan dalam pemakaian vaksin. Itu semua adalah tangan Tuhan yang sedang bekerja, sedang merenda, yang sedang membantu kita keluar dari wabah virus ini. Yang kedua tentu adalah saatnya kita mencocokkan diri dengan situasi baru, dengan bekal iman akan Tuhan. Kita harus sanggup mencocokkan diri. Ada zaman batu, ada zaman kayu, ada zaman besi. Sekarang ini zaman teknologi kita sebut 5.0. Kecepatan informasi sekian detik sudah sampai kepada kita. Kita semua harus menyesuaikan diri dengan situasi. Dan penyesuaian itulah yang akan mendatangkan keselamatan dan kesejahteraan bagi kita. Yang juga mau dikatakan adalah penyembuhan itu lahir dari dua sisi. Keaktifan manusia dan tanggapan Tuhan. Menarik untuk melihat bahwa Yesus tidak hanya berhenti pada belas kasih. Ada seorang pastor senior mengatakan bahwa sekarang ini orang yang beragama Katolik itu sedang menerapkan cinta kasihan, bukan cinta kasih. Kenapa cinta kasihan? Kalau ada orang yang sulit dan susah, dia cepat sekali mengatakan oleh baeng, aduh kasihan. Tetapi dia hanya berhenti pada kata itu. Tidak sampai pada cinta kasih kepada tindakan nyata. Yesus pertama-tama menyentuh karena belas kasih dan cinta ilahi. Sentuhannya bukan hanya pada kuasa penyembuhan itu,
tapi pada sentuhan kemanusiaan, sentuhan cinta yang membuat orang sakit itu pertama-tama diperhatikan. Mereka tidak merasa dijauhkan. Karena itu juga pesan penting untuk kita, bahwa orang yang reaktif, orang yang saat ini positif, bukanlah orang yang harus kita jauhkan dan kita singkirkan. Orang-orang itu adalah orang yang harus kita doakan. Tempat kita berbagi kepedulian dan cinta kita. Itu adalah sentuhan utama kita. Di luar vaksin, vitamin C, obat-obatan, buah-buahan, atau apapun. Tetap sentuhan cinta itulah. Perhatian dan kasih sayang itulah yang tetap menjadi hal membuka seluruh mujizat Tuhan itu terjadi. Saudara-saudari yang terkasih, kita harus percaya bahwa benar Yesus ada di tengah kita. Di tengah kehilangan harapan, di tengah kesulitan-kesulitan kita. Ketika ada hal baik yang sekarang ini kita dengar datang kepada kita, entah itu dalam bentuk vaksin, bantuan pemerintah, seruan gereja, seruan pemerintah, sebenarnya disitulah kita menemukan Yesus sedang bekerja di tengah kita. Dia sedang mengirimkan bantuan yang luar biasa. Jangan tutup pintu hati kita. Tuhan, kalau Engkau mau, Engkau menahirkan aku. Yesus sedang bekerja dengan tangan kasih-Nya, lewat tenaga-tenaga kesehatan, lewat perhatian cinta para donatur, lewat mereka yang memberikan kasih, cinta dan perhatiannya, lewat para pejabat pemimpin pemerintahan yang bekerja keras siang dan malam, lewat orang-orang yang tetap peduli. Karena kita tahu Yesus tetap bekerja. Dia tengah ada di tengah kita. Tuhan memberkati kita sekalian.